Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita ketemu lagi dalam pemberitaan renungan firman Tuhan, renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan menjadi santapan rohani bagi kita pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ibu bapak saudara-saudara, Yesus Kristus adalah segala-galanya. Dan itu sudah kita ketahui bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Dia adalah anak sulung dari segala ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Jadi, penghormatan tertinggi yang dimiliki oleh ciptaan adalah miliknya. Jikalau manusia itu mempunyai nilai penghormatan yang tinggi, maka penilaian yang paling tinggi itu dialamatkan kepada Yesus. Karena apa? Karena Dia telah diciptakan sebelum segala sesuatu dijadikan. Dia telah dilahirkan sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Oleh karena anaknya lah, oleh karena Yesus Kristus itulah segala sesuatu diciptakan. Hal ini adalah mengenai hal-hal yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Tentu mengenai hal-hal yang bisa kita lihat dan hal yang tidak bisa kita lihat. Lebih lanjut lagi, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan untuk anak. Yesus Kristus bukan hanya pelaku penciptaan, namun Dia juga adalah merupakan tujuan penciptaan itu sendiri. Maksudnya, penciptaan dijadikan untuk menjadi miliknya. Dan bahwa di dalam penyembahan dan kasih dari ciptaannya, Paulus menyampaikan hal ini untuk menguatkan jemaat di Kolose, supaya mereka tidak lagi berpaling dari prinsip kesetiaan iman oleh karena berkembangnya ajaran-ajaran gnostisisme yang hanya mendekatkan manusia dengan filsafat-filsafat duniawi. Jangan pernah perkembangan filsafat itu menjadikan manusia atau iman manusia itu menjadi terlepas dari Tuhan. Ketika Yesus dikatakan Dia adalah segala-galanya, artinya tidak ada duanya. Karena untuk kehendak Allah lah Dia hadir. Ibu bapak saudara-saudara, kita masih ingat apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya, sama seperti yang saya katakan tadi, sebelum dunia ini diciptakan dan dijadikan, Yesus adalah Alfa dan Omega. Dan Yesus Kristus itulah yang menjadi firman Allah yang telah menjadi daging. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan lagi-lagi kita diingatkan
bahwa penciptaan segala dunia ini beserta dengan isinya dalam Kejadian pasal 1 itu adalah ketika firman Allah mampu menjadikan dari hal yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Allah menjadikan segala sesuatunya itu melalui firman-Nya, melalui perkataannya, dan melalui firman-Nya lah segala sesuatu itu dijadikannya. Sama seperti kehidupan kita saat ini di tengah-tengah gereja. Kita juga diingatkan bahwa Dia, Yesus Kristus yang segala-galanya itu jugalah menjadi kepala gereja itu. Dia adalah kepala tubuh itu. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu, gereja sebenarnya kita sebagai jemaatnya juga mempunyai hak istimewa. Oleh karena Kristus, dunia ini harus menjadi milik Kristus. Dengan syarat gereja harus tetap menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Bila orang lalai atau merusak tubuhnya, ia membuat tubuhnya tidak layak melayani cita-cita luhur dalam pemikiran Allah. Untuk itulah kita harus menjadi sumber kehidupan dan keberadaan daripada Allah itu juga. Dan Kristuslah yang akan memandu segala tindak tanduk kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Apalagi di zaman saat ini, era new normal akibat pandemi COVID-19. Kita harus mampu sebagai penggerak bagaimana suasana hati dan pikiran serta iman kita mempertanggungjawabkan segala apa yang menjadi milik kita menjadi milik Tuhan. Karena dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 itu juga dikatakan, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan jadikanlah Kristus yang adalah segala-galanya itu menjadi pemandu dalam kehidupan untuk memberitakan kebenaran tentang kuasa daripada Allah itu di dalam Yesus, anaknya yang tunggal, pencipta segala-galanya, termasuk yang telah memiliki hati dan pikiran kita ketika Dia telah memasuki iman percaya kita untuk mengabdi kepada Allah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Akhirnya salam sehat untuk saudara-saudaraku sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, jikalau Engkau menyatakan kepada kami bahwa Yesus adalah segala-galanya. Dialah yang paling sulung dari antara ciptaan Allah. Dia telah ada sejak semula. Oleh karena itu, kami juga menyatakan bahwa Dia adalah firman Allah yang telah ada sejak dari dahulu kala ketika Dia telah menjadi daging dan diam serta hidup bersama-sama kami di tengah-tengah dunia ini. Kami mau menggantungkan segala harapan dan juga iman percaya kami hanya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit serta naik ke surga, dan yang telah menjanjikan Roh Kudus sebagai roh penghibur yang telah kami terima hingga pada saat ini. Kami adalah bahagian daripada Kristus karena kami adalah tubuh Kristus yang telah dipanggilnya untuk melewati lembah kekelaman itu menuju terang sorgawi. Bapa di sorga, berkati seluruh umat Tuhan, berkati kami ya Bapa di sorga dalam setiap usaha pekerjaan dimanapun Tuhan telah menempatkan kami untuk bekerja dan berusaha, serta mampu mengedepankan pelayanan kami untuk mengatakan bahwa kami ada oleh karena Kristus, dan Kristus harus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Tolong Bapa, Engkau juga yang menguatkan setiap jemaat Tuhan di dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Mulai dari anak-anak kami sekolah minggu, balita, batita, sampai kepada kaum lansia. Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran kami. Jadilah kehendak-Mu. Terimalah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.